Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mahtada bihuda ila yaumil qiyamah. Sebagai untayan yang pertama, setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita bersyukur atas zat wajibal ghafur. Allah maha pengasih, kasihnya tak pernah ia ingkari. Allah maha penyayang, sayangnya tiada terbilang dari yang kecil hingga yang besar, yang kaya maupun yang miskin, penjahat maupun penjahit, dan jenderal maupun kopral. Mengerti arti hidup dan kehidupan, baik yang tinggal di kolong jembatan maupun yang di pergedongan. Allah juga menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Di tengahnya terdapat umatnya bernaung. Ada yang bernaung di panji kekayaan, dan ada pula yang bernaung di panji kemiskinan. Kita ambil satu contoh yang bernaung di panji kekayaan. Uangnya berlipat-lipat, mobilnya mengkilat, istri cantik memikat, tak cukup 1 bahkan 4. Kita ambil contoh dari panji kemiskinan. Hidupnya hancur, mukanya mulai kendur, matanya mulai kabur, yang dia makan hanya bubur. Itu pun tak mau bersyukur, masuk di liang kubur, disiksa sampai hancur karena tidak mau bersyukur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan untayan yang kedua, solawat bertangkaikan salam, berpucukkan rindu, berakarkan kasih sayang, tak jemu dan tak bosan. Marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, Habibullah kekasih Allah, intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang disinari oleh iman, Islam, dan ihsan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bakhil di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya orang yang paling bakhil di dunia ini adalah orang yang apabila mendengar namaku, ia tidak mau bersolawat kepadaku." Marilah teman-teman kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang insya Allah salawat ini ringan dalam ucapan, singkat dalam tulisan, namun insya Allah berat dalam timbangan di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun judul pada hari ini yaitu sejarah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan,"
telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka padanya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatu khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairoha faqad hurim, siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Jadi, salah satu tanda keimanan adalah seorang muslim yang bergembira dengan datangnya hari Ramadan. Ibaratkan akan menyambut tamu agung yang ia nanti-nantikan, yang ia persiapkan segalanya, dan tentu hati menjadi sangat tenang, sangat senang karena Ramadan akan datang. Tentu lebih senang lagi jika kita menjumpai Ramadan. Hendaknya seorang muslim khawatir akan dirinya jika tidak ada perasaan gembira akan datangnya Ramadan. Apabila merasa biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa, bisa jadi terluput adanya kebaikan yang banyak. Karena Ramadan adalah karunia dari Allah dan seorang muslim harus bergembira. Kegembiraan tersebut karena kebanyaknya kemuliaan, keutamaan, dan berkah pada bulan Ramadan. Beribadah semakin nikmat dan lezatnya bermunajat kepada Allah. Teman-teman rahimakumullah, dari manakah asal kata Ramadan? Apakah Ramadan itu memang telah ada sejak diciptakannya? An-Nawawi dalam kitabnya Tahzib al-Asma wa al-Lughat menyebutkan beberapa pendapat mengenai pengambilan kata Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu diambil dari kata ar-ramdu, yang artinya panasnya batu karena terkena terik matahari. Sehingga bulan ini dinamakan Ramadan karena kewajiban puasa di bulan ini bertepatan dengan musim panas yang sangat terik. Lalu yang kedua, diambil dari kata ar-ramidu, yang artinya awan atau hujan yang turun di akhir musim panas memasuki musim gugur. Hujan ini disebut ar-ramid karena melunturkan pengaruh panasnya matahari. Sehingga bulan ini disebut Ramadan karena membersihkan badan dari berbagai dosa. Ini merupakan pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang ketiga, diambil dari pernyataan orang Arab Ramidot al-Fisal, yang artinya mengasah tombak dengan 2 batu sehingga menjadi tajam. Karena bulan ini masyarakat Arab di masa silam mengasah senjata mereka di bulan ini sebagai persiapan perang di bulan Syawal sebelum masuknya bulan haram. Dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian mengapa bulan Sya'ban dinamakan Sya'ban? Karena ia adalah percabangan dari kebaikan yang banyak menuju Ramadan. Dan tahukah kalian mengapa bulan Ramadan disebut dengan Ramadan? Karena pada bulan itu dosa-dosa dilebur. Teman-teman, saudaraku, rahimakumullah, bagaimana sih sejarah awal dari Ramadan? Nah, Ramadan itu sangat identik dengan puasa. Puasa bagi umat Islam memiliki makna yang sangat mendalam dalam rangka penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tidak hanya ibadah yang memerlukan peran fisik, tetapi juga memerlukan kesehatan batin, bahkan mampu menyempurnakan batin menjadi hamba yang bertakwa. Takwa yang merupakan muara akhir dari perintah puasa
dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Potongan ayat tersebut diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini merupakan titik awal mengupas sejarah puasa, khususnya puasa Ramadan. Jadi, apakah puasa itu hanya dilaksanakan oleh umat Islam saja? Apakah sebelum masa Rasulullah puasa sudah ditetapkan? Dan ataukah masa sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu sudah melaksanakan puasa? Dalam sejarah Islam, para nabi juga telah melakukan puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Adamlah yang pertama diturunkan ke bumi pernah berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Teman-teman rahimakumullah, jadi alkisahnya pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu terkena sebuah penyakit, yaitu timbul bintik-bintik hitam di wajah Nabi Adam alaihi salam. Lalu Nabi Adam pun bermunajat kepada Allah, Ya Allah, ya Rabbi, berilah petunjuk kepadaku untuk menyembuhkan penyakit ini. Lalu Allah menyampaikan wahyunya, Hai Adam, berpuasalah engkau selama 3 hari, yang mana puasa itu akan menghilangkanmu dari penyakit itu. Lalu Nabi Adam pun berpuasa selama 3 hari, maka setelah 3 hari penyakitnya pun hilang. Ada pula yang mengatakan Nabi Adam berpuasa pada 10 Muharram sebagai rasa syukur karena bertemu dengan istrinya Siti Hawa di Arafah. Jadi pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan kesalahan, yaitu memakan buah khuldi atas godaan syaitan, Nabi Adam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan di Himalaya, India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Basharah, Irak. Mereka terpisah, terkatung-katung, mencari. Adam mencari Siti Hawa mencari Nabi Adam, terpisah selama 200 tahun tanpa manusia yang lain di dunia ini. Lalu Adam pun berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah 200 tahun terpisah, Adam dan Siti Hawa pun bertemu di Arafah. Sebagai rasa senangnya, maka ia berpuasa sehari semalam. Al-Quran maupun hadis memang tidak dijelaskan bagaimana bentuk puasa Nabi Adam dan nabi-nabi sesudahnya. Namun ada petunjuk bahwa agama-agama yang dibawa oleh para rasul adalah agama yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, setelah Nabi Adam, Nabi Nuh bersama umatnya juga pernah melaksanakan puasa. Mengutip penjelasan Ibnu Majah menyebutkan bahwa puasa Nuh adalah setahun penuh kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, Nabi Nuh juga memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah dan berpuasa ketika sebuah banjir besar melanda kota Nabi Nuh dan kaumnya. Mereka pun terkatung-katung di dalam perahu besar di tengah samudera yang luas akibat banjir besar tersebut. Lalu mereka bertaubat kepada Allah dan mereka melaksanakan puasa berbulan-bulan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan kegemarannya berpuasa, terutama pada saat hendak menerima wahyu Allah yang kemudian dijadikan suhuf Ibrahim. Puasa Ibrahim itu juga dilaksanakan oleh putranya Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Nabi Yakub, orang tua dan Rasul yang gemar berpuasa.
terutama untuk keselamatan putra-putranya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang, Nabi Yakub berpuasa seraya mendoakan akan keselamatan putra-putranya. Sementara Nabi Yusuf berpuasa ketika ia difitnah oleh Zulaikha. Ia berada di dalam penjara bersama terhukum pidana lainnya. Nabi Yusuf pun melaksanakan puasa. Dan kebiasaan berpuasa ini juga diterapkan oleh Nabi Yusuf ketika menjadi pembesar Mesir dan menjabat sebagai menteri perekonomian di negeri tersebut. Sedangkan Nabi Yunus berpuasa dari makan dan minum saat berada di dalam perut ikan paus. Selama berhari-hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Gelap, sunyi, basah, dan bau. Nabi Yunus berpuasa seraya berdoa kepada Allah. Lalu ketika dimuntahkan kembali dari perut ikan paus, Nabi Ayub berbuka. Dikisahkan beliau memakan buah semacam labu yang tumbuh di tepi pantai. Teman-teman rahimakumullah, lalu setelah itu Nabi Ayub berpuasa pada dia hidup dalam serba kekurangan dan menderita penyakit selama bertahun-tahun. Kita ketahui Nabi Ayub adalah nabi yang sangat sabar, dengan harta yang berlimpah, dengan keluarga yang berkecukupan. Namun ditimpa dengan ujian, Nabi Ayub merasakan kemiskinan, serba kekurangan hingga anak istri menjauhinya, ditimpa penyakit yang tidak sembuh bertahun-tahun hingga keluarga pun meninggalkannya. Namun Nabi Ayub melaksanakan berpuasa seraya bersabar kepada Allah sampai akhirnya lepaslah dari cobaan itu. Nabi Syuaib alaihissalam terkenal kesolehannya dan sebagai orang tua yang banyak melakukan ibadah puasa dalam rangka bertakwa kepada Allah. Sementara Nabi Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam dalam persiapan menerima wahyu dari Allah di Bukit Sinai. Nah, hal ini dilakukan juga oleh Nabi Ilyas ketika akan pergi ke Gunung Harib untuk menerima wahyu dari Allah. Dan Nabi Isa juga berpuasa ketika akan tampil di muka bumi untuk menyatakan dirinya sebagai Rasul. Sementara puasa Nabi Daud, yaitu puasa selang sehari. Puasa Nabi Daud ini disunahkan bagi umat Islam karena merupakan sebaik-baiknya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud dikenal sebagai seorang nabi yang maksum, yang artinya terjaga dari kesalahan dan dosa. Karena itu, saat akan berbuat kesalahan, Allah segera menegur bapak Nabi Sulaiman ini. Dikisahkan, Nabi Daud adalah seorang raja besar di Yerusalem. Nabi Daud memberangkatkan panglima perangnya yang bernama Arya ke medan perang. Kemudian terbesitlah di dalam benak Nabi Daud untuk memiliki istri Arya yang sangat cantik jelita. Kemudian Allah mengirimkan 2 malaikat yang menyamar sebagai manusia untuk mengadukan permasalahannya kepada Nabi Daud. Perkara yang diadukan, malaikat tersebut merupakan teguran kepada Nabi Daud agar tidak mengambil istri panglimanya. Nabi Daud mendapat teguran keras dari Allah, segera menyadari kekhilafannya dan kesalahannya. Kemudian Nabi Daud berdoa dengan menjalani puasa yang sampai sekarang dikenal dengan puasa Daud. Teman-teman rahimakumullah, masyarakat Arab yang menganut agama Kristen sebelum datangnya Islam juga memiliki tradisi melaksanakan ibadah puasa. Tradisi puasa tersebut selama 50 hari. Namun caranya berbeda. Pelaksanaan puasa Ramadan, karena dalam pelaksanaan puasa umat Kristen diperbolehkan makan dan minum kecuali daging dan telur dan susu. Lalu ada juga puasa orang-orang Yahudi pada 10 Muharram. Mereka berpuasa karena 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari serangan Fir'aun dengan cara melaksanakan puasa. Teman-teman rahimakumullah,
Sejarah puasa Ramadan tidak lepas dari waktu pelaksanaan selama diwajibkan berpuasa. Pada awal-awal diperintahkan ibadah puasa Ramadan, berpuasa ini berbeda dengan puasa saat sekarang. Puasa Ramadan pertama kali diperintahkan ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Yasrib atau sekarang dikenal dengan Madinah pada tahun kedua Hijriah. Dulu sebelum diperintahkannya puasa di bulan Ramadan, Nabi Muhammad beserta kaumnya, beserta umatnya juga pernah berpuasa. Tetapi mereka berpuasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dan pada awal-awal diperintahkan puasa ini ketika pertengahan bulan Sya'ban. Jadi ketika melaksanakan berpuasa, tata caranya itu berbeda. Karena pada zaman awal-awal diperintahkannya puasa, umat Islam berpuasa dari bangun habis Isya. Jadi setelah tidur malam itu, mereka ketika bangun tidak boleh lagi untuk makan, minum, ataupun bersetubuh. Sehingga hal ini sangat memberatkan untuk umat Islam. Seperti hadis di riwayat Bukhari yang mengalami hal yang serupa, yaitu sahabat Qais Sarmah al-Ansori yang pingsan pada siang harinya karena tertidur sebelum berbuka pada hari sebelumnya. Jadi dia belum berbuka puasa, namun dia tertidur. Jadi ketika bangun, ia tidak boleh lagi untuk makan. Akhirnya ia pun harus menahan makan dan minum seharian lagi. Dalam riwayat lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sahabat Umar bin Khattab juga mengalami demikian. Ketika ia tertidur di samping istrinya, pada malam harinya sahabat Umar pun mendatangi istrinya lalu menunaikan hajatnya karena tidak kuasa menahan hasratnya. Setelah selesai melakukan hajatnya, Umar pun merasa bersalah pada dirinya. Mengapa ia tidak kuat untuk menahan keinginannya itu? Ia tidak bisa tidur 2 hari sampai 3 hari, sampai akhirnya ia diceritakan pada Nabi. Atas kejadian tersebut, Nabi menjawab dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Sehingga Allah memberikan maaf dengan diperbolehkannya hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Para sahabat semakin bergembira dengan adanya dispensasi, berkurangnya waktu puasa, yakni dihapuskannya puasa pada malam hari setelah berbuka. Maka setelah itu syariat puasa dan aturan puasa Ramadan berlaku seperti yang kita rasakan saat ini. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membatasi waktu berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khatitul abyadu minal khayti aswadi minal fajr. Dan makan serta minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Baqarah ayat 187. Saudara-saudariku, teman-teman rahimakumullah. Ternyata di peristiwa Ramadan itu terdapat peristiwa-peristiwa bersejarah yang jarang kita ketahui. Yang pertama, bulan Ramadan itu merupakan peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 jelas diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan hingga mendapat sebutan Syahrul Quran. Namun para ulama berbeda pendapat. Ada yang masyhur 5 ayat pertama kali di Gua Hira melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Turunnya ayat pertama kali kepada Rasulullah
sekaligus sebagai pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah. Yang kedua, peristiwa penting Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu peristiwa yang ketiga adalah Perang Badar. Perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang berlangsung bertepatan di tengah bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Badar yang letaknya lebih kurang 145 km arah barat dari kota Madinah menjadi saksi atas keimanan dan ketakwaan para sahabat, sehingga Allah mendatangkan bantuannya saat Perang Badar. Bisa kita bayangkan teman-teman, pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang memiliki kekuatan 3 kali lipatnya, 313 pejuang ahli Badar dengan 600 ekor kuda dan 700 ekor unta. Masya Allah, subhanallah. Peristiwa yang keempat, saudara-saudari rahimakumullah, adalah wafatnya putri Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wafatnya perempuan suci dan agung yang dikenal dengan sebutan Ummu Abiha. Ia, Fatimah Az-Zahra, wafat pada hari Selasa, tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah dalam usia 28 tahun. Saat wafat, Fatimah meninggalkan Hasan yang masih berusia 7 tahun, dan Husain yang masih berumur 6 tahun, dan Zainab 5 tahun, dan Ummu Kulsum yang baru saja memasuki usia 3 tahun. Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan, saat-saat menjelang Fatimah wafat adalah 6 bulan setelah ayahnya meninggal. Yang kelima, wafatnya putri Rasulullah, Sayyidah Ruqayyah. Ruqayyah meninggal bertepatan saat berlangsungnya Perang Badar. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Utsman bin Affan tidak ikut serta dalam Perang Badar karena merawat istrinya. Itu pun setelah ia mendapat izin dari Rasulullah. Ruqayyah wafat pada usia 22 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Bani Al-Ghorghot, Madinah. Lalu yang keenam, wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Kubra. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah wafat pada 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau 619 Masehi. Setelah berakhirnya pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, Sayyidah Khadijah kemudian sakit. Semakin hari kondisi kesehatan semakin memburuk. Beliau dimakamkan di dataran tinggi Mekah, dikenal dengan sebutan Al-Hajun atau disebut Jannatul Ma'la. Lalu Rasulullah pada tahun itu pula ditinggalkan paman tercinta Abu Thalib, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Yang ketujuh, peristiwa penting yaitu wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Ternyata pada tanggal 17 Ramadan, selain pertama kali Al-Quran turun, ada peristiwa Perang Badar. Wafatnya Ummul Mukminin juga terjadi pada malam 17 Ramadan. Ketika Aisyah sudah berusia 67 tahun, ia jatuh sakit pada Ramadan ke-58 Hijriah. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq wafat pada 58 Hijriah, malam 17 Ramadan setelah sholat witir, bertepatan dengan Juni 678 Masehi. Seluruh umat Islam pada saat itu sungguh berduka cita. Ia adalah sosok istri yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang paling banyak mengetahui kehidupan dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu peristiwa yang ke-8 adalah wafatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang khawarij yang bersekongkol dengan 2 orang temannya, Al-Buraq bin Abdillah dan Amru bin Abi Bakar At-Tamimi.
Mereka mengikat perjanjian untuk tidak mundur atau terbunuh. Mereka sepakat melakukannya pada tanggal 17 Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Setelah Sayyidina Ali wafat, kedua putranya memandikan jenazah beliau dibantu dengan Abdullah bin Ja'far. Kemudian jenazah Ali disolatkan putra tertua Al-Hasan. Jenazah dimakamkan di Darul Imarah di Kufah. Lalu peristiwa besarnya selanjutnya adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa sangka ternyata Ramadan merupakan bulan yang lebih dari sekedar istimewa. Karena Ramadan menjadi saksi sejarah puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Dimulai dari pembentukan PPKI 1 hari menjelang pertama bulan Ramadan. Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom yang akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus. Hingga saat itu hari Jumat, hari Mubarak, 17 Agustus 1945, tepat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teman-teman, itulah beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah yang jarang kita ketahui pada bulan Ramadan. Sungguh betapa nikmatnya bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan. Ada banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama, puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berpuasa di bulan Ramadan sebagai salah satu rukun Islam. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, mendirikan sholat tarawih berjamaah. Yang keempat, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Yang keenam, melaksanakan ibadah umrah bagi yang mampu. Dan yang ketujuh, memperbanyak iktikaf. Teman-teman rahimakumullah, sekiranya cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kebenaran itu datangnya hanya dari Allah, dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Unzur ma qala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan